Halo guys, pada video kali ini saya akan menyampaikan video pembelajaran apresiasi puisi antar kata. Sebelum ke pembahasan, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Yuk kita simak video berikut. Bentuk kata yang dapat dilakukan dalam pembuatan sebuah puisi terbagi menjadi 7. Yang pertama ada kosakata, yang kedua ada pemilihan kata, yang ketiga ada denotasi dan konotasi, yang keempat ada bahasa kiasan, yang kelima ada citraan, yang keenam ada gaya bahasa dan sarana retorika, yang terakhir ada faktor ketatabahasaan. Pembahasan pertama ada kosakata. Alat untuk menyampaikan perasaan dan pikiran sastrawan adalah bahasa. Kehalusan perasaan sastrawan dalam mempergunakan kata-kata sangat diperlukan. Juga perbedaan arti dan rasa, sekecil-kecilnya pun harus dikuasai pemakaiannya. Bahasa yang digunakan sastrawan adalah bahasa umum. Bahasa atau kata-kata yang kuno, yang sudah mati, yang tak dimengerti oleh masyarakat bila dipakai oleh sastrawan, maka dapat menyebabkan sajaknya menjadi mati atau tidak berjiwa. Pembahasan yang kedua ada pemilihan kata. Pemilihan kata dalam sajak disebut diksi. Jadi diksi itu untuk mendapatkan kepuitisan, untuk mendapatkan nilai estetika. Ketepatan pemilihan kata seringkali penyair menggantikan kata yang dipergunakan berkali-kali, yang dirasa belum tepat. Bahkan meskipun sajaknya telah disiarkan, sering masih juga diubah kata-katanya untuk ketepatan dan kepadatannya. Bahkan ada baris atau kalimat yang diubah susunannya atau dihilangkan. Pembahasan yang ketiga ada denotasi dan konotasi. Denotasi artinya menunjuk, sedangkan konotasi artinya tambahannya. Bahasa yang denotatif adalah bahasa yang menunjuk kepada korespondensi, satu lawan, satu antara tanda dengan yang ditunjuk. Jadi, satu kata itu menunjuk satu hal saja. Dalam membaca sajak, orang harus mengerti arti kamusnya. Arti denotatif, orang harus mengerti apa yang ditunjuk oleh tiap-tiap kata yang dipergunakan. Pembahasan yang keempat ada bahasa kiasan. Bahasa kiasan ini mengiaskan atau mempersamakan sesuatu hal dengan hal yang lain supaya gambarannya menjadi lebih jelas, menarik, dan hidup. Bahasa kiasan mempunyai sesuatu hal atau sifat yang umum, yaitu bahasa-bahasa kiasan tersebut memperhatikan sesuatu dengan cara menghubungkan dengan sesuatu yang lain. Pembahasan yang kelima ada citraan. Dalam puisi untuk memberikan gambaran yang jelas, untuk menimbulkan suasana yang khusus, untuk membuat lebih hidup gambaran dalam pikiran dan penginderaan, dan juga untuk menarik perhatian, penyair juga menggunakan gambaran-gambaran angan atau pikiran di samping alat penulisan yang lain. Gambaran-gambaran angan dalam sajak itu disebut citraan. Jenis-jenis imaji ada 6. Yang pertama, citra penglihatan. Yang kedua, citra pendengaran. Yang ketiga, citra perabaan. Yang keempat, citra penciuman. Yang kelima, citra pencecapan. Yang dimaksud pencecapan di sini, pembaca seolah-olah mencicipi sesuatu yang menimbulkan rasa seperti pahit, manis, asam, dan lain-lain. Dan yang keenam ada citra gerak. Pembahasan yang keenam ada gaya bahasa dan sarana retorika. Cara menyampaikan pikiran atau perasaan ataupun maksud. Maksud lain menimbulkan gaya bahasa. Nah, gaya bahasa ialah susunan perkataan yang terjadi karena perasaan yang timbul atau hidup dalam hati penulis yang menimbulkan suatu perasaan tertentu dalam hati pembaca. Sarana retorika. Sarana retorika merupakan sarana kepuitisan yang berupa muslihat pikiran. Pada umumnya, sarana retorika ini menimbulkan ketegangan puitis karena pembaca harus memikirkan efek apa yang ditimbulkan dan dimaksud oleh penyairnya.
Pembahasan yang ketujuh ada faktor ketatabahasaan. Penggunaan bahasa seseorang merupakan penerapan sistem bahasa yang ada dan penggunaan bahasa penyair sekaligus penerapan konvensi puisi yang ada. Namun penerapan ini tidak sesuai dengan sistem bahasa maupun konvensi puisi yang ada, sebab hal ini dipengaruhi situasi penggunaan. Setiap penulis melaksanakan tanda tangan sendiri yang khusus dalam cara penggunaan bahasanya yang membedakan dari karya penulis lain. Sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton.